kita masuk ke dalam apa ini namanya katabolisme ya, katabolisme. Kita masuk ke katabolisme ya. Katabolisme. Jadi kalau kemarin saya bilang katabolisme itu kan bahwasannya dia adalah perombakan ya. Perombakan seperti di bawah perombakan. Kita ibaratkan dia itu adalah filosofinya adalah laki-laki ya. Nah, senyawa apa dari senyawa yang kompleks ya, senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Dia lebih sederhana. Nah, reaksi katabolisme ini adalah reaksi aerob, artinya dia menggunakan oksigen atau dia juga anaerob. Jadi tidak menggunakan oksigen. Jadi dia bisa nanti oksigen secara bebas ya, oksigen secara bebas. Oke. Nah, yang kedua, dia tadi bersifat eksotermik. Eksotermik ini artinya menghasilkan panas. Menghasilkan panas. Ya, exothermic atau exotherm. Dan dia ini bersifat dia exergenik, artinya exergenik ini adalah dia menghasilkan energi. Dia menghasilkan energi. Jadi pada peristiwa katabolisme ini ya, ingat dia itu merombak ya, proses merombak, dan dia ini bagian dari metabolisme. Metabolisme itu kan ada dua ya. Satu itu adalah katabolisme, yang kedua itu adalah anabolisme. Oke. Nah, kalau dia katabolisme ini ciri-cirinya kalian harus tahu. Ini satu, dia respirasi aerob dan anaerob. Dia juga apa artinya reaksi perombakan senyawa kompleks menjadi sederhana. Lalu dia itu bersifat eksotermik atau exotherm, artinya dia menghasilkan panas. Lalu dia itu exergonik, artinya dia melepas atau menghasilkan energi. Oke ya, nanti di sini kita akan bicara energi. Oke. Nah, kalau kita bicara apa ini namanya? Ada yang menjerit di rumah. Nah, kalau kita bicara apa ini tadi? Apa namanya ini? Tempat berlangsungnya katabolisme ini, tempat berlangsungnya itu adalah dia itu respirasi seluler eukariotik. Tapi kita ini bicara di eukariotik ya, selnya ya. Dia mitokondria. Tapi nanti kita bicara tidak semua terjadi di mitokondria. Nanti glikolisis kayak kemarin kita bilang glikolisis, apa itu satu lagi, DO dekarboksilasi oksidatif, lalu asam sitrat, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, lalu kita ke transfer elektron. Nah, nanti di glikolisis dia tidak terjadi di mitokondria, tapi nanti tahapan berikutnya itu terjadi di mitokondria. Dan itulah kenapa akhirnya mitokondria ini kenapa dibilang dia pembangkit listrik, karena memang terjadi respirasi sel di dalam mitokondria ini dan nantinya dia menghasilkan ATP. ATP itu kan adenosine trifosfat, dia adalah sumber energi bertekanan tinggi gitu, itu ATP. Ya. Next.
3 peristiwa dalam respirasi aerob. Ya, ada pemecahan molekul kompleks dari karbohidrat C6. Sebenarnya kan manusia kan mendapatkan apa itu namanya? Dari mana dia mendapatkan karbohidrat? Glukosa kita bilangnya, C6. Jadi karbohidrat itu kan adalah struktur molekulnya, karbonnya ada 6 ya. Ya kan? Nah, kalau kalian belajar kimia, struktur molekul dari glukosa itu C-nya, karbonnya itu ada 6. Nanti kita bicara di sini, pertama itu kita pakai glukosa. Glukosa, satu molekul glukosa kita gunakan dalam proses respirasi. Sudah? Nah, lalu setelah terjadi pemecahan molekul kompleks, nanti ada transfer elektron ya via aseptor elektron, yaitu NADH, aseptor elektronnya FADH O2. Lalu terjadilah proses pembentukan energi atau fosforilasi oksidatif. Untuk mengikatnya menjadi ATP itu kan nanti fosfat, satu fosfat itu ditambah ADP. Kalau ADP itu, nah itu juga energi, tapi dia ADP D-nya itu artinya berarti dia di fosfat, berarti ada 2. Jadi kalau dia nanti T jadi ATP ya, itu adenosin trifosfat, 3 fosfat. Oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke tahapan respirasi itu ada 4, ada glikolisis, ada DO, saya sering singkat DO tapi harus tahu juga DO itu adalah dekarboksilasi oksidatif, lalu ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Iya, iya kan? Asam sitrat ya. Yes, bahasa Inggrisnya apa? Sikrik ya. Lalu ini nanti ada transfer elektron. Nah, kalau glikolisis ini terjadinya di sitosol, sedangkan dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondrianya. Siklus Krebs juga di matriks, sementara nanti transfer elektron terjadi di membran dalam atau bagian kristal. Nah, ini yang penting, saya stop.